Pak Syafi'i, kita pernah di Wakaukili, dan di Wakaukili juga ternyata salah seorang tokoh Umbulongulu sangat dikenal, Lasadi. Bahkan dia membangun benteng di sana, dan tempat itu dikeramatkan juga oleh orang-orang Wakaukili. Nah, cerita yang menarik mengenai Lasadi ini, bagaimana, siapa dia sebenarnya Lasadi ini, dan mengapa dia memberontak? Kalau Lasadi ini kan pas dia seumur dengan saya punya buya. Kan bapak saya baru, kakek saya baru ini. Nah, di sinilah namanya lah Sule. Pada saat itu kan setelah Umbulongulu ta'aluk, setiap anak laki melahirkan anak laki-laki harus bayar 32 boka. Kalau tidak ada uang 32 boka, harus jaga di keraton, pokoknya tinggal di keraton sana itu, entah di rumahnya siapa, kita tidak tahu. Tapi tinggal di keraton selama 3 tahun, namanya jadi budak. Ambil kayu, ambil batu, ambil air, bikin kebun. Itu. Itu yang dilawan Lasadi. Nah, Lasadi setelah ada menikah, nah, Lasadi ini kan anak Lakapili, ada di sana, di Bakia ke sana, di Sangian Lakapili. Dia menikah dengan Wakapi. Lahirlah namanya anak Junaidi. Nah, ditanyakan Talombo, kan namanya Talombo itu keliling ini. Bahasa Buton, piana Lasadi. Umane, mana Lasadi itu? Lasadi lari hutan dia. Dia pergi di hutan, dia merontak. Kalau baku dekat, baku potong dia tidak pusing mau. Dikirimkan orang kebal habis, dikirimkan apa habis dia. Begitu. Dia tinggal di Banga sana. Di Banga. Ada anunya di sana, ada bentengnya 20 kali 20 kalau. Ada makamnya, ada dipelihara juga kan. Tapi susah untuk masuk sana karena kurang lebih 4 kilo kan. Masuk hutan. Mengapa dia sampai di Wakaukili dan membangun? Begini, dia bangun pasukan di sini, tapi pasukannya tadi itu mengkhianati. Tidak usah katanya repo-repo sahabuton. Kita saja katanya Bung Lasadi itu ada. Dia itu kan telinganya tembus biar tinggal di mana. Punya apa, saya tidak tahu juga dia. Begitu. Dia lari di Wakailangke, bukan di Wakailangke. Nah, beberapa tahun di Wakailangke sudah membangun di sana. Dibawakan oleh anak-anaknya tadi, kan anaknya 3. La Junaidi sudah besar, kemudian Wasiri Kumala dengan Wasiri Pataalam. Ada 2 anunya. Ada 3 anaknya, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Nah, ditahu di situ bahwa persembunyian Lasadi di Wakailangke. Didatangi di situ, dibakar rumahnya. Dibakar rumahnya itu hari, kalau tidak salah menurut ceritain. Cuma dia cabukan dia. Itu pisang. Baru dia balik, baru dia kasih topi, dikasih baju. Nah, itu diambil sarabuton. Sampai di sana dia lihat, katanya kenapa kau bawa pisang? Hanya longkoi pisang itu. Katanya sudah Lasadi itu. Mana Lasadi, katanya ini pisang. Padahal dia suarari dia. Memang tinggal dia tidak ada anunya. Tidak ada kuburannya. Tidak ada kuburan. Lasadi itu juga terkenal di Binongko. Dalam catatan orang-orang Binongko, namanya Lacadi. Lacadi. Lacadi waktu itu disebut memberontak kepada Kesultanan Buton. Lalu Lakina Wali yang waktu itu dijabat oleh Antara Maedani, Laode Asikin, kemudian turun tangan menyelesaikan Lasadi. Jadi yang berhasil menurut sumber-sumber Binongko, yang berhasil menyelesaikan pemberontakan Lasadi itu adalah Lakina Wali, yang namanya adalah Antara Maedani atau Laode Asikin, yang kemudian dia menjadi Sultan Buton
Itu yang tercatat di sumber-sumber orang Binongko. Kalau ada satu lagi, jadi banyak sekali yang memberontak ini di Ombonovulu ini. Setelah Lasadi ada lagi Laane itu. Kalau Laane itu kan di sini. Di mana? Nah, di sini syarat-syarat di sini kan hanya mau minum apa semua. Kemudian dia punya kalibu juga dikasih apa namanya itu dia lalu juga Sarah. Akhirnya dia marah. Oh, dia marahnya. Dia maki-maki semua yang duduk di sini. Tapi dia orang Ombonovulu juga. Iya, orang Ombonovulu, masih di Ombonovulu dia. Terpaksa dia dipukul sampai mati. Iya, di situ disimpan. Artinya dipukul jam begini, sorenya mau dikubur. Nah, dikubur, tiba-tiba sore muncul perempuan. Mana katanya kemaluan itu sama potong itu. Di situ. Dia bangun di situ, dia lari di sana. Dia naik juga di rumah, padahal di rumah penuh dengan ada parang, ada pedang, dia merontak berapa tahun. Nah, itu sudah selevel dengan sapinya kakek. Bapaknya sapinya ada di situ Labondo. Karena Labondo minta talukan dia. Tapi katanya Laane ini ke Papua. Ya menurut cerita katanya diketemukan di Papua. Nah, ceritanya begini dengan sapinya kakek. Bagaimana itu hari semua menderita orang. Tiap dia masuk di rumah itu bukan 5C, berapa itu? Akhirnya orang banyak menyerah. Dia minta uang. Pala uang apa di pasar dia. Kalau dia lewat itu perempuan yang banyak itu dia punya jualan bawa langsung diangkat dia bawa. Wih. Laane itu. Akhirnya pada saat itu sapinya kakek ada kami mimpi aku carikan begini langsung tanpa dia panggil dia turun di rumah sapinya kakek. Habis itu sapinya kakek dia bawa ini sama sarabuton, begitu ceritanya. Nah, baku sumpah ini sapinya kakek kalau memang pekerjaanku ini, perbuatanku ini sudah menyalahi aturan, mungkin saat ini terakhirlah saya injak ini ya. Oke. Pada saat itu kan ditunggu di Koloba. Sampai di Koloba sana dibawa di Buton. Nah, kenapa sampai ke Irian? Ceritanya begini, panjang. Sampai di Buton sana itu disimpan di dalam dalam dorong baru dibawa di tengah laut. Tapi setelah dia pulang, dia duluan sudah dulu lagi di rumahnya Sultan. Gimana ini orang mau diapakan? Sudah mati. Iya, sudah disimpan di rom, sudah dikurung baru mau dibuang di laut. Sudah dibuang di laut. Tapi setelah pulang ada lagi dia duduk. Mau diapakan dia? Mau dipotong begini? Parang itu sama dengan belakangnya. Itu hari kan sudah ada Belanda, langsung dibawa Belanda. Dibawa Belanda di Jakarta, di Batavia. Begitu dia kerjanya Belanda, dia buang di tengah laut. Tapi setelah di Batavia, dia duluan ketemu lagi kapal di atas kapal lagi. Bingung orang Belanda. Akhirnya orang Belanda perang 42, dia ikut kapal Belanda di Irian. Kan Irian terakhir baru merdeka. Merdeka Indonesia masuk hutan dia. Begitu. Kalau ketemu orang butuh katanya tanyakan juga saya punya kakek. Mana Labondo saya meninggal. Di Papua itu. Iya. Ya memang begitu kan kalau sudah masuk di lingkaran jin, panjang umurnya itu. Oke.